Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari ini semua kita basahi lisan kita, mulut kita dengan ucapan takbir, tahmid dan tahlil. Kita besarkan Allah, kita tinggikan Allah, kita muliakan Allah. Hal ini menjadi penting untuk kita semua, karena hari ini berapa banyak di antara kita mengaku beriman, mengaku Islam, yang ia besarkan bukan Allah, yang ia tinggikan bukan Allah. Masih ada orang-orang yang membesarkan jabatan, membesarkan kedudukan, membesarkan materi dibanding membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita tinggikan Allah setinggi-tingginya dengan ucapan Allahu Akbar. Kita muliakan Allah di tempat yang semulia-mulianya dengan ucapan Allahu Akbar. Kita sadar bahwa kita yang paling kecil dan paling rendah. Dengan ucapan Allahu Akbar, kita sadar hanya Allah tempat kita meminta. Dengan takbir Allahu Akbar, kita pun sadar hanya Allah yang kita ibadahi. Dengan ucapan Allahu Akbar, semoga kita tergolong orang-orang yang dimenangkan Allah. Setelah 30 hari kita berjuang di dalam bulan suci Ramadan, dan kita akan menjadi pemenangnya. Menang iman atas kekafiran, menang yang hak atas kebatilan, menang ketaatan atas kemaksiatan, dan menang akal atas hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Selama 1 bulan kita berpuasa Ramadan, dan tanpa disadari Ramadan sudah meninggalkan kita. Penuh dengan kesedihan, penuh dengan haru, dan penuh dengan penyesalan. Bahkan ternyata bukan hanya manusia saja yang sedih ketika Ramadan meninggalkan kita. Langit dan bumi sedih, malaikat pun ikut bersedih ditinggalkan bulan Ramadan. Ramadan telah banyak mengajarkan kita, mendidik kita, membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. 1 bulan kita berpuasa, hampir 14 jam kita menahan yang dilarang Allah, sejak imsak sampai azan maghrib. Itu kita lakukan karena kita patuh kepada perintah Allah. Hari ini 1 Syawal, kita dihalalkan makan dan minum, bahkan haram jika kita berpuasa, dan itu semua kita taati. Itulah tujuan Ramadan, agar kita menjadi hamba yang taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Surah Al-Hujurat ayat 15. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri tahun ini kita telah bebas dari musibah, bebas dari bencana pandemi global virus yang telah mematikan penduduk dunia lebih dari 6,2 juta dan 512 jutaan terpapar infeksi COVID-19. Sekarang kita bebas menjalankan seluruh rangkaian ibadah, terutama selama di bulan Ramadan. Namun para elit politik negeri ini masih terus disibukkan persaingan dan perselisihan. Sangat nyata hawa nafsu mereka untuk saling berebut jabatan dan mempertahankan kekuasaan yang akhirnya terjadi kekisruhan. Mengorbankan apa saja, bahkan siap mengorbankan jiwa siapa saja demi jabatan dan kekuasaan. Padahal jabatan dan kekuasaan adalah amanah Allah yang bisa saja berujung penyesalan di hari pembalasan kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satakhrisuna 'alal imarati wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah." Sungguh kalian benar-benar berhasrat terhadap kekuasaan, sementara kekuasaan itu jika tidak dijalankan dengan amanah akan menjadi penyesalan pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Oleh karena itu pada hari yang fitri ini mari kita siapkan 3 landasan kekuatan umat muslim untuk bangsa dan negara tercinta kita ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan iman. Imanlah yang menggerakkan langkah kaki kita untuk hadir di tempat ini. Imanlah yang mendorong kuat hati kita bersimpuh di tempat ini untuk menghamba dan mementingkan Allah Subhanahu wa taala serta mengalahkan yang lainnya. Pantas saja Allah memanggil kita dengan sebutan orang-orang beriman saat memerintahkan kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Rasulullah pun menjaminkan kita dengan iman, termasuk menghidupkan malam Lailatul Qadar bisa dilakukan bagi orang-orang yang memiliki iman yang kokoh. Man shoma wa qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dan qiyam Ramadan karena dilandasi iman dan ikhlas, maka dosanya yang lalu akan diampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Termasuk juga jika kita menginginkan negara dan bangsa kita disirami keberkahan dari Allah, berkah dari langit dan berkah dari bumi, kuncinya adalah iman dan ketakwaan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan berkah dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Surah Al-A'raf ayat 96. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kekuatan yang kedua adalah kekuatan ibadah. Tujuan manusia diciptakan Allah semata-mata adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia
melainkan semuanya mereka beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Maka beribadahlah secara maksimal, pasti akan datang pertolongan Allah. Jika kita memiliki kesulitan dan goncangan hidup apa saja, sulit rasanya mendapatkan jalan keluarnya, maka Allah memberikan solusinya hanya dengan kita beribadah dan menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau pula kami meminta pertolongan. Surah Al-Fatihah ayat 5. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam saat akan dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud, turunlah malaikat Jibril menawarkan bantuan. Nabi Ibrahim dengan keyakinan tauhid yang tinggi hanya berucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, Dia sebaik-baik pelindung. Surah Ali Imran ayat 173. Begitu juga kisah Nabi Yunus alaihissalam saat berada di dalam perut ikan di tempat yang sempit, panas dan gelap. Nabi Yunus terus berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Dahsyatnya zikir ini, perut ikan merasa panas sehingga ikan itu memuntahkan Nabi Yunus sampai ke pinggir pantai. Begitu juga saat krisis perang Badar, kekuatan Islam 313 orang, termasuk 2 pasukan berkuda, sementara musyrikin berjumlah 1000 orang, termasuk 700 pasukan berkuda. Melihat kondisi seperti ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan tahajud, dalam sujudnya mengucapkan ya hayyu ya qayyum, sehingga akhirnya pertolongan itu datang. Inilah kekuatan umat Islam. Jika kita ingin ditolong Allah dari segala kesulitan kita, hanya Allah lah yang maha penolong segalanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kekuatan yang kedua adalah doa. Doa adalah senjatanya orang beriman. Doa adalah obat yang paling bermanfaat. Doa pula yang akan menolak wabah bala dan mara bahaya, menahannya agar tidak terjadi. Doa itu akan mengundang ridha Allah. Doa itu akan menghilangkan murka Allah. Justru orang-orang yang tidak mau berdoa, maka Allah akan sangat marah dan murka kepadanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Mari kita doakan untuk bangsa dan negara kita agar menjadi negara yang diberkahi, negara yang aman, terhindar dari kerusuhan dan perang saudara, sehingga menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan sampai karena mengikuti hawa nafsu, akhirnya kita jadi saling membenci, kita menghina, menyakiti, membuli, bahkan membunuh dan melakukan pertumpahan darah. Cukup untuk kita sejarah telah tercatat betapa saudara-saudara muslim kita hancur berkeping-keping, jutaan nyawa melayang dan tidak diperlakukan secara manusiawi disebabkan karena politik dan perbedaan pilihan. Kita tengok negara Spanyol menjadi bukti sejarah yang sangat kuat, di mana umat Islam habis dibantai, tumpah darah dan di bumi hanguskan hanya karena perbedaan pilihan pemimpin yang saat itu dimenangi kalangan umat Nasrani. Umat Islam di Spanyol pada saat itu diberikan 2 opsi. Jika umat Islam cinta dengan agama Islam, silahkan keluar dari negara Spanyol dan kembali ke Afrika Utara. Dan jika umat Islam cinta dengan kemajuan teknologi dan metropolitan negara Spanyol,
silahkan tinggal di Spanyol, tetapi ikutin agama kami, yaitu agama Nasrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita doakan juga saudara-saudara kita di Palestina, di Masjidil Aqsa, yang saat ini masih di bawah penindasan Zionis Israel, agar Palestina menjadi negara yang merdeka, bebas dari kekejaman penjajah Yahudi. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab pernah membebaskan Yerusalem dari cengkraman kekuasaan Romawi, dan juga Salahuddin Al-Ayyubi pernah membebaskan Yerusalem dari kezaliman pasukan salib pada serang salib. Terus menerus dengan kekuatan doa, maka bisa merubah qada Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan Palestina adalah urusan kita bersama. Persoalan Palestina bukan hanya persoalan bangsa Palestina atau bangsa Arab semata, tetapi juga persoalan umat Islam, bahkan persoalan kemanusiaan, karena di situ ada penjajahan. Mari kita bersatu, kuatkan semangat jihad kita, kuatkan tenaga dan semangat kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Mari angkat kedua tangan kita, yakinlah tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita selalu berdoa dan memohon kepadanya. Allahumma ansur al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur 'alal yahudi wa man wa'anahum minal kuffari wal munafikin. Allahumma saddid sam'ahum wa wahhid sufufahum wajma' kalimatahum 'alal haqqi ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, turunkan pertolonganmu untuk kaum mujahid di Palestina. Ya Allah, tolonglah mereka menghadapi kaum Yahudi dan penolong-penolong mereka dari kalangan kafir dan kaum munafik. Ya Allah, tempatkanlah bidikan mereka, rapatkanlah saf perjuangan mereka, dan satukanlah kalimat mereka di atas kebenaran. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya muhawwilal ahwal, hawwil halana wa hala qaryatina wa hala biladina ila ahsanil hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al ya arhamar rahimin. Wahai zat yang maha merubah keadaan, rubahlah keadaan kami, rubahlah kampung kami dan negara kami menuju keadaan yang lebih baik dengan daya dan kekuatan-Mu ya Allah yang maha perkasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, semoga kita diberikan kekuatan untuk tetap istiqamah di dalam beribadah setelah Ramadan ini, sehingga kita bertemu dengan Ramadan tahun akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah, minal a'idin wal faizin fi kulli amin wa antum biqair. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin wa dakhalana wa iyyakum fi zumrati ibadi salihin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu wal ghafur.